ああいう使い方するよりはいいんじゃねえの。そんなの知らない。Di dunia ini, robot sama umumnya dengan manusia. Dan setiap orang memiliki setidaknya satu di rumah mereka untuk membantu mereka dalam tugas-tugas sehari-hari. Namun pemilik Android terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang melihat mereka sebagai alat yang membantu kehidupan mereka, karena Android hanya dapat melakukan tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Dan ada orang-orang yang memperlakukan mereka seperti manusia sungguhan, sebab mereka menjadi sangat dekat dengan Android mereka, menjadi tak hanya tergantung secara fisik, tetapi juga secara emosional. Cerita dimulai pada seorang remaja bernama Riku, yang dulunya ia adalah pianis jenius, memenangkan banyak kompetisi dan diagungkan oleh banyak orang. Hingga suatu hari, ia melihat seorang android memainkan musik yang sama dengan yang telah ia latih selama bertahun-tahun dengan sempurna, yang mana android ini hanya mendengarkan sekali saja. Dia merasa kecewa, mempertanyakan apa gunanya latihan jika robot bisa dengan mudah meniru bakatnya. Sejak saat itu, Riku tidak dapat menemukan kegembiraan dalam bermain piano dan tak memainkannya lagi. Perlu diketahui, keluarga Riku memiliki android bernama Semi. Ketika orang tua Riku pergi, ia mengandalkan Semi untuk tugas-tugas sehari-hari, seperti membuat kopi, menyiapkan sarapan, dan menjemput kakaknya yang mabuk dari pesta. Meskipun Riku menggunakan Semi sepanjang hari, dia tak memperlakukannya dengan hormat, bahkan membencinya. Sampai suatu hari ia memperhatikan sesuatu yang aneh dalam log Semi, sebuah pesan yang bertanya apakah dia menikmati kafe tersebut. Riku memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Semi, yang mana ia telah pergi keluar sendirian akhir-akhir ini, bahkan mengambil jalan-jalan lain dari rute tugasnya yang biasa. Jadi dia menunjukkannya pada salah satu temannya bernama Masaki. Riku yakin ada sesuatu yang menyeramkan sedang terjadi. Dia membutuhkan bantuan, dan Masaki tampaknya satu-satunya orang yang bisa membantunya. Dengan pelacak GPS Semi, Riku bertekad untuk mengungkap rencana jahat android untuk menguasai dunia. Dia dan temannya mencapai sebuah lorong dengan bangunan aneh, bertanya-tanya apakah ada robot yang benar-benar nongkrong di sana. Namun tiba-tiba, seorang robot muncul dan masuk ke dalam. Mereka mengikutinya, membuka pintu dan terlihatlah sebuah kafe. Terlihat juga papan dinding yang menyambut mereka, tapi ada beberapa aturan yang tertulis di sana. Papan itu menyatakan bahwa semua yang masuk ke kafe akan diperlakukan sama rata, terlepas dari apakah mereka manusia atau android. Satu-satunya aturan lainnya adalah agar setiap individu menikmati diri mereka sendiri. Di kafe itu, terlihat aneh bahwa tidak ada orang yang memiliki cincin merah yang biasanya dimiliki oleh android, dan berubah menjadi hijau ketika mereka menerima perintah dari pemilik mereka. Namun, di sini semua orang hanya menikmati kopi, sesuatu yang tak dilakukan oleh robot. Kedua sahabat ini semakin curiga ketika mereka memesan kopi spesial dari kafe tersebut, yaitu EV Blend. Mereka mulai mempertanyakan kombinasi aneh antara manusia dan android. Tiba-tiba seorang gadis ceria bernama Akiko muncul dan memperkenalkan diri pada pengunjung lainnya. Terlihat Koji dan Rina yang selalu bermesraan di meja mereka. Nampak juga Setoro berada di tempatnya dengan buku di tangan. Sedangkan Nagi melayani semua orang dengan racikan kopi yang sama enaknya, dan memastikan semua orang diperlakukan dengan sama. Dan terakhir seorang ayah dan putrinya. Riku begitu tertarik untuk mengetahui mengapa Akiko sering mengunjungi kafe, dan dia bertanya padanya apakah keluarganya memiliki robot. Akiko menjawab ya, dan menjelaskan kepadanya bahwa baik manusia maupun android memiliki perasaan, dan ia ingin dapat memahaminya. Pemikirannya tadi membekas setelah meninggalkan kafe. Bahkan saat ia berada di sekolah pun ia memikirkan itu, yang tak sesuai dengan apa yang selama ini ia yakini. Kemudian ia melihat Akiko dan melihat lingkaran cahaya di sekitar kepalanya, mengungkapkan bahwa ia adalah seorang android. Semi membuatkan kopi Riku di rumah, tetapi ketika dia meneguknya, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda, yang mana itu adalah campuran yang sama seperti yang dimiliki kafe. Ia bertanya padanya tentang itu, dan ia mengakui bahwa dia telah mengubah bahan-bahan tanpa izin darinya. Riku pun marah
dan ia menuntut untuk tahu kenapa Sammy melakukan sesuatu tanpa perintahnya. Ia mencoba menghindari pertanyaannya dan berbohong, mengatakan bahwa itu untuk membeli bahan makanan atas perintah orang tuanya, dan tidak pergi ke kafe seperti yang ia duga. Riku memberitahu Masaki bahwa Sammy telah membantah sesuatu yang tak pernah dimintanya. Masaki meyakini bahwa Sammy pasti menyimpan rahasia dan mungkin saja berbohong. Mereka memutuskan untuk pergi ke kafe dan menangkapnya. Tetapi ketika mereka sampai, ia tak kunjung ditemukan. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu dan akan menangkapnya. Riku melihat Akiko dan pergi untuk berbicara dengannya. Tetapi seorang anak mengambil kacamata dan lari menjauh, berharap ia akan bermain dengannya. Tapi sebelum dia mengambil kacamatanya, Riku melanggar aturan dan bertanya kepada Akiko apakah ia sebuah robot. Seorang kakek datang dan menjelaskan bahwa hal itu wajar bagi orang untuk tidak terlalu jujur, terutama ketika itu berkaitan dengan melindungi orang yang mereka sayangi. Riku mulai mengerti bahwa Sammy mungkin berbohong karena ia tak ingin Riku terluka. Dan akhirnya ia menyadari bahwa Sammy juga memiliki perasaannya sendiri. Sammy masuk ke kafe untuk membeli racikan kopi. Nagi bertanya apakah tuannya menyukai kopi tersebut. Tetapi Sammy mengatakan bahwa ia tak yakin. Ia menjelaskan bahwa tuannya tak suka ketika dia melakukan sesuatu dengan sendirinya. Riku pergi ke meja kasir untuk mengambil kacamatanya dari Nagi. Dan ketika dia memakainya, dia melihat Sammy berdiri di dekatnya dengan rambutnya yang terikat. Ia dengan kasar melepas rambutnya agar bisa melihatnya lebih baik dan terlalu kaget untuk mengatakan sepatah kata pun. Ia mulai berlari dan Riku mencoba mengejarnya. Namun pintu itu memiliki kunci khusus untuk memastikan tidak ada yang mengikuti satu sama lain dan mengungkap identitas mereka. Nagi dengan lembut menjelaskan kepada Riku bagaimana Sammy menemukan kafe dan bisa lebih terbuka dan menjadi dirinya yang sebenarnya ketika bersama mereka. Yang dia inginkan hanya agar Riku merasakan senang dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ketika ia tiba di rumah, ia menelepon Masaki dan menceritakan tentang Sammy yang kepergok di kafe. Di sisi lain, Sammy berada tepat di sampingnya, membawakan kopi. Ia memikirkan apa yang dikatakan Nagi sebelumnya tentang merasa dihargai. Jadi ia tersenyum pada Sammy dan berterima kasih atas kopinya yang membuatnya senyum berseri-seri. Masaki dan Riku kembali ke kafe karena Masaki ingin mencari tahu rahasia yang tersembunyi di sana. Sementara Riku mulai suka berada di sana dan mengenal lebih dalam tentang android. Nagi menyarankan agar mereka mengenal pelanggan lain daripada hanya mengamati mereka dengan mesum. Ia menyuruh Koji dan Rina untuk bergabung dan duduk di meja mereka. Ia ingin mereka berbicara dan mengenal satu sama lain. Mereka semua pun bergabung di sana, tapi tak ada yang mengatakan apapun. Riku melihat dada Rina dan itu membuat Masaki marah, sehingga ia menamparnya. Riku dengan penuh rasa ingin tahu memperhatikan kamera Koji dan bertanya-tanya tentang itu. Dia meletakkan kamera di samping sebuah tombol dan sangat terkejut ketika ia melihat gambar-gambar Koji muncul di layar. Rina sangat cemburu ketika dia melihat gambar Koji dengan wanita lain. Ia lari pergi dan Riku mengikutinya, hanya untuk mengetahui bahwa Rina adalah android. Dia pernah menjadi pengawal untuk seseorang yang penting, tetapi kakinya terluka dan ia pun ditinggalkan. Dia akhirnya bertemu dengan Koji, jatuh cinta padanya dan memutuskan untuk berada di sisinya, meskipun Koji manusia. Riku mencoba menghiburnya dan mereka pun kembali pada Masaki dan Koji, yang juga sedang berbicara tentang hubungan Koji dan Rina. Koji adalah android yang bekerja untuk wanita di gambar tadi, tapi ia mencintai Rina. Majikannya sangat terluka oleh hubungan masa lalunya, sehingga ia menjadi tergantung pada Koji. Bahkan mereka sampai bercocok tanam di ranjang tersebut. Ia ingin membuat majikannya bahagia dan setia padanya. Jadi ia memutuskan untuk mendekati Rina untuk lebih memahami emosi manusia dan membantunya melewati trauma. Mereka berdua pun membiarkan pasangan kekasih android tersebut sendiri dan baru menyadari bahwa android juga mampu merasakan cinta. Pada kunjungan mereka ke kafe berikutnya, mereka melihat sebuah model android yang terlihat tua berjalan masuk. Android tersebut terlihat sedikit goyah, yang nampaknya tidak stabil karena terlihat sudah rusak.
dan tidak berfungsi dengan baik. Robot tersebut mendekati Riku dan Masaki dengan sopan dan meminta untuk bergabung dengan mereka. Tetapi sebelum mereka bisa mengatakan sesuatu, robot tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan kafe, ia diizinkan berada di sana seperti pelanggan lainnya. Masaki memperkenalkan dirinya dan Riku mengatakan bahwa itu adalah sifat manusia untuk memperkenalkan diri. Android tersebut mencoba meniru mereka dan memperkenalkan diri, tetapi kepalanya rusak karena ia tak bisa mengingat namanya. Android itu lalu memperbaiki kepalanya dan kembali duduk, walaupun masih bertingkah aneh ketika Nagi melayaninya. Namun Riku tetap tenang dan menghabisi kopinya. Ia tahu bahwa jika dirinya tak berbicara, Android itu mungkin mulai mengalami overheating dan meledak. Jadi ia segera memesan untuk dirinya sendiri dan membiarkan Android menirunya. Ketika kopi datang, mereka berusaha keras untuk menghentikannya untuk minum kopi, karena sejatinya Android tidak mampu meminum kopi. Untuk mengalihkan perhatiannya, mereka bertanya kepadanya seberapa tua dia dan dari mana asalnya. Dia mengatakan bahwa dia baru berusia 8 tahun. Yang sangat mengejutkan mereka, ia tidak meledak setelah minum kopi melalui selang yang terhubung ke lehernya, membuat keduanya menyadari bahwa mereka pasti terlihat bodoh dengan semua aksi yang mereka lakukan. Nagi datang untuk berbicara dengan Android tentang masa lalunya. Android mengatakan kepada mereka bahwa ia dipekerjakan untuk merawat seorang anak yang hobi menggambar, tapi ia tak ingat siapa anak tersebut. Bahkan ia tak ingat alamat rumah tangga tempat ia bekerja. Ini menyebabkan ia berfungsi tidak normal. Ketika menyadari bahwa ia bahkan tak ingat namanya sendiri, Nagi memeluknya saat ia mulai mati. Riku terbangun dan melihat sarapan yang disiapkan Semi untuknya. Nah, saat ia makan, ia membaca koran yang mengumumkan kemenangan besar dalam kompetisi sebelumnya. Pikiran bermain piano memenuhi kepalanya dengan nostalgia. Dan bahkan ketika di kelas, tangannya bergerak sendiri seolah-olah memainkan piano hayalan. Suatu hari, Riku pergi ke kafe sendirian dan tertidur di sana dengan cepat, hingga ia terbangun oleh suara melodi yang tak asing di kafe tersebut dan melihat Semi memainkan lagunya di piano. Saat ia turun, kenangan dari waktunya di sana mengisi pikirannya. Ia secara tak terduga mulai menikmati kafe, terutama dengan Android yang dulunya tidak terlalu ia perhatikan. Semi meminta maaf karena memainkan piano. Ia menjelaskan bahwa seorang anak menikmatinya. Riku pun duduk di piano sambil menceritakan bahwa ia berhenti bermain di rumah karena Semi menjadi penasaran dan dia takut dia akan menjadi lebih baik darinya. Tetapi sekarang ia tak peduli lagi. Dia memainkan sebuah lagu dengan indahnya, membuat anak itu bersemangat untuk mendengar lagu lainnya. Riku bahkan mengakui bahwa ia mulai menikmati waktu yang dihabiskan di kafe. Hingga suatu hari Masaki mulai bertingkah aneh karena ia tak ingin pergi ke kafe. Namun akhirnya mereka memahaminya. Itu karena ayah Masaki tampil di televisi sebagai kepala komite. Mereka menentang Android membentuk ikatan dengan manusia karena mereka berpikir bahwa Android pasti merencanakan sesuatu yang jahat terhadap umat manusia. Oleh karena itu, komite tersebut mengaku telah mengambil tindakan untuk menyelidiki dan menutup robot-robot tersebut. Riku meminta Masaki untuk pergi dengannya, tetapi Masaki menolak. Namun dia akhirnya pergi ke kafe setelah menerima telepon dari Riku yang memberitahunya bahwa ada Android baru di kafe. Masaki terkejut menemukan bahwa itu adalah androidnya, yaitu Tex. Dia telah berbohong kepada teman terbaiknya, yaitu Riku, tentang tidak memiliki android. Masaki menjelaskan bahwa Tex merawatnya ketika dia masih kecil, tetapi tiba-tiba berhenti berbicara dengannya. Masaki tahu ayahnya memerintahkan Tex untuk tidak berbicara lagi, tetapi dia masih merasa seperti dikhianati. Tiba-tiba Tex mulai berbicara. Dia mulai memberitahu rahasia tentang android baru yang baru saja datang ke kafe, yang mana komite telah mengirim android menyamar untuk menyelidiki tempat itu. Meskipun tak dapat berbicara dengan Masaki, Tex selalu ingin menjaga keamanannya. Masaki yang selalu ingin mendengar Tex berbicara sejak dia kecil, menghentikan sang android agar tidak pergi, sehingga Tex bisa terus berbicara.
Meskipun diperintahkan oleh sang ayah untuk tidak berbicara, Tex bisa melakukannya karena hukum android pada chipnya, di mana ia dapat melawan semua perintah jika tuannya dalam bahaya. Android tersebut kabur dan Tex kembali diam. Tetapi Masaki sekarang merasa lega karena tahu bahwa Tex selalu ingin berada di sisinya dan melindunginya apapun yang terjadi. Mereka meninggalkan kafe untuk melaporkan ke ayahnya bahwa Tex tidak pergi dari rumah tanpa perintah Masaki. Sementara itu, Riku terus nongkrong di kafe dan itu berlanjut dari hari ke hari. Kesimpulan dari cerita ini, kita menyadari bahwa android tidak dapat menguasai dunia karena mereka memiliki lebih banyak kemanusiaan di dalam diri mereka daripada manusia itu sendiri, terutama Sammy. Dan cerita pun selesai. Kira-kira apakah teknologi Indonesia di tahun 2060 bakalan kayak gini? Oke, sampai sini dulu video kali ini. Tolong bantu like-nya biar kitanya lebih semangat nih. Jangan lupa juga untuk subscribe agar nggak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan bye.